Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Nur Salim dari kelas IKOR B dengan NIM 2003035020017. Jadi saya akan sedikit membahas tentang analisis gerak olahraga. Materi pertama ada lari gawang. Lari gawang merupakan modifikasi dari nomor lari yang terdiri dari 10 langkah yang panjang, bukannya 10 lompatan. Mengapa? Tujuannya adalah mengangkat titik berat badan secukupnya untuk melewati gawang, meletakkan kembali kaki yang melangkah ke tanah secepat mungkin untuk memulai gerak-gerak melangkah secara teratur. Untuk melatih lari gawang, praktek selama masa belajar permulaan dapat dimodifikasi. Tinggi gawang dapat diturunkan, jarak antara gawang-gawang dapat dari 10 yard. Palang yang mudah lepas dapat mengurangi kekhawatiran jatuh jika gawang tidak dapat dilampaui. Pada permulaannya, pelari boleh menabrak palang sampai langkahnya dipahami. Kemudian, palang dapat dilewati. Akhirnya, jika bentuknya sudah benar palang, dapat dinaikkan sampai kepada tinggi yang semestinya. Sejarah pengurangan waktu dalam lari gawang sebagian besar bergantung kepada perbaikan bentuk. Kedua, sprint. Tujuan pelari adalah menempuh jarak tertentu dengan waktu tempuh sekecil mungkin. Jadi tujuannya dalam lari adalah untuk memaksimalkan kecepatan rata-rata lari di jalur lomba. Lari 100 meter berlangsung dengan cepat dan singkat, sehingga menuntut sprinter untuk berlari dengan sebaik mungkin pada semua tahap lari, sehingga tidak melakukan kesalahan sedikit pun yang menyebabkan tertinggal oleh sprint lainnya. Tahapan dari 100 meter ialah start, lari, dan finish. Semua tahapan mendapat perhatian serius sebagai faktor pendukung pencapaian prestasi. Yang ketiga, lompat tinggi. Tujuan utama dari lompat tinggi ialah mengangkat badan setinggi mungkin agar dapat melewati mistar. Tinggi lompatan bergantung kepada 3 faktor. Pertama, lompat harus mengembangkan daya angkat sebesar mungkin agar dapat melemparkan badan ke udara dengan kecepatan yang sebesar-besarnya. Tinggi yang dicapai oleh badan sesuai dengan kecepatan yang digunakan untuk meninggalkan tanah. Gaya lompatan ke atas banyak berasal dari kecepatan kontraksi dan kekuatan otot kaki dan telapak kaki untuk menahan gaya tolak yang besar. Kecepatan bukanlah faktor yang terpenting dalam lompat tinggi, terutama juga memungkinkan kaki ayun atau mengayun kaki kuat ke atas. Kedua gerakan tersebut menambah gaya angkat badan, prinsip pemindahan momentum dari bagian keseluruhan. Dari keempat ada lompat jauh. Gerak lompat jauh merupakan gerakan dari perpaduan antara kecepatan atau bisa dikatakan dengan speed, kekuatan atau strength, kelenturan atau flexibility saat melecut setelah menolak, daya tahan atau endurance, dan ketepatan, accuracy, saat menempuh di balok tumpuan. Hal-hal yang harus kita perhatikan dalam melakukan lompat jauh. Ada 8 yang harus kita perhatikan. Yang pertama, mempertahankan kecepatan sampai saat menolak. Yang kedua, berusaha mencapai dorongan yang cepat dan dinamis dari balok tumpuan. Yang ketiga, rubahlah sedikit posisi lari bertujuan mencapai posisi lebih tegak. Yang keempat, manfaatkan gerakan dengan baik. Yang kelima, capailah jangkauan gerak yang baik. Yang keenam, gerak akhir sebaiknya diusahakan sekuat tak mungkin menggunakan tenaga semaksimal mungkin. Yang ketujuh, latihan gerak pendaratan. Yang kedelapan, kuasai gerak yang betul dari lengan dan kaki untuk mendapatkan dan lentingan saat melayang di udara. Adapun analisis yang bisa dilakukan terhadap faktor-faktor dasar lompat jauh ialah yang satu atau A, awalan. Awalan dalam lompat jauh merupakan lari dengan percepatan dari start berdiri. Tujuannya awalan pada lompat jauh ialah untuk mendapatkan kecepatan yang setinggi-tingginya sebelum mencapai papan tolakan.
Ancang-ancang awalan yang dilakukan oleh pelompat harus secepat mungkin karena ada 2 atau 3 prestasi lompat jauh tergantung pada ancang-ancang dan sepertiga dari 4. Oleh karena itu, berbagai tahap teknik lompat jauh sangat dipengaruhi unsur kecepatan, sprint, dan kondisi. Menurut Aib Syarifuddin, cara mengambil awalan bermacam-macam. Yang pertama, mencoba beberapa kali melakukan awalan sehingga tepat, kemudian baru diukur. Yang kedua, beberapa kali lari dengan balok tolakan ke tempat di mana akan memulai awalan. Yang ketiga, gabungan dari kedua cara tersebut. Selanjutnya ada tolakan. Dalam tolakan, lompat menempatkan kaki tolakan yang hampir kancang dengan tumitnya. Pada saat itu, badan agak condong ke belakang telapak kaki untuk menolak bergulir ke depan melalui seluruh telapaknya. Kaki tungkai tolak sedikit, dibengkokkan sampai kurang lebih 150 derajat dan disusul oleh kaki ayun pada waktu itu dengan membuat gerakan yang berlawanan dengan gerakan kakinya. Melayang di udara. Menurut Ballesteros bahwa untuk membantu tolakan ke atas lengan harus diayunkan ke atas dan kaki yang melangkah diayun setinggi mungkin, di mana kaki pada tumpu harus ditekuk. Sesudah kaki tumpu meninggalkan balok, tolakan lutut ditekuk sehingga dapat dibawa ke depan dengan lebih cepat. Kemudian pelompat menurunkan kaki ayam sampai bagian atas pada bawahnya, membentuk sudut 90 derajat. Pada waktu itu, lepas tapak atau kaki tolak ditarik ke depan di bawah tubuh pada waktu yang sama dengan diangkat dan seni rupa dan diluruskan dalam posisi sedikit melengkung. Selanjutnya mendarat. Menurut Gantar, suatu pendaratan yang baik dipersiapkan dan ditentukan pada fase atau dalam fase melayang sebelumnya. Keterampilan dan syarat-syarat yang diperlukan tenaga atau kekuatan otot perut memungkinkan untuk memegang sikap tegak selama mungkin. Otot perut yang kekurangan tenaga selanjutnya mengakibatkan kaki terlalu cepat menurun dan suatu pendaratan yang terlalu dini. Jadi, kekuatan otot perut sangat diperlukan untuk membawa tungkai jauh ke depan. Renang. Yang pertama, gaya dada. Untuk mendapatkan gerakan yang kontinu yang merupakan penyimpanan energi yang lebih efisien, kaki dan tangan harus bergerak bergantian. Kalau lengan bergerak, kaki istirahat, hambatan akan menjadi lebih besar apabila gerakan badan dipercepat. Yang kedua, start. Seperti halnya dalam lari, start merupakan pembatalan keseimbangan dan memberikan gaya yang terbesar melalui jarak yang terjauh. Kaki rapat, jari-jari kaki melewati tepi tembok start dan berat badan terletak di ujung telapak kaki. Perenang akan mendapatkan keuntungan dalam start apabila ia berayun ke belakang dan tumitnya pada waktu start. Gerakan ini melemparkan titik berat badan ke depan keluar dari dasar penumpu yang menyebabkan badan jatuh karena gravitasi bumi. Eksperimen menunjukkan bahwasanya gerakan tersebut menghasilkan start yang cepat. Ini suatu memberikan keuntungan sebesar 3 kali lipat dalam start. Maka dari itu teknik ini berguna sekali dan dapat kita kuasai. Pembalikan. Prinsip yang harus diperhatikan dalam pembalikan. Pertama, badan harus berputar dalam lingkaran yang sekecil-kecilnya, sebab makin pendek radius lingkaran, makin besar kecepatan sudutnya dengan gaya yang sama. Tolakan harus dilakukan dengan lutut ditekuk sesuai dengan kekuatan otot kaki. Oleh karena itu, tolakan jarang sekali dimulai dengan panggul pada dinding tekuk lutut jarang melebihi 90 derajat. Tolakan harus dilakukan dalam arah horizontal agar gaya-gayanya menjadi paling efektif. Kepala harus di antara kedua
lengan untuk mengurangi hambatan dan menambah jarak tolakan. Terakhir ada senam. Aktivitas keseimbangan. Hal yang sangat penting dalam aktivitas keseimbangan ialah memelihara titik berat badan tetap jatuh di dalam dasar penumpu. Jika hal tersebut dilakukan, tidak ada momen gaya yang memutar badan. Dasar penumpu harus dibuat seluas mungkin untuk meningkatkan stabilitas badan. Yang kedua ada back roll. Sikap permulaan berdiri tegak dengan lutut kaku, kemudian badan dibungkukkan pada pinggang dan badan jatuh ke belakang, keseimbangan dibatalkan. Sebelum pantat menyentuh bed atau badan diluruskan. Gerakan tersebut membantu meringankan gaya jatuh dengan menghasilkan gerakan berguling, penelusuran badan dan melemparkan titik berat ke belakang pantat atau keluar dari dasar penemunya. Ada neck spring. Neck spring ini dilakukan dengan menerapkan prinsip bahwa momentum dari bagian memberikan momentum keseluruhan. Kaki mengayun kuat ke depan. Gerakan ini membawa panggul ke atas dan kemudian kepala tekanan tangan membantu gerakan ini. Lutut ditekuk sehingga badan dapat mendarat pada tapak kaki. Titik berat ada di belakang titik tumpuh. Karena itu, momen gaya cenderung menarik badan ke belakang. D. Handspring atau yang terakhir, di dalam handspring, ayunan ke atas dari kaki ke belakang memberi momentum kepada badan untuk berputar. Lutut ditekuk, jadi memperpendek radio seputaran dan mempercepat putaran. Pada waktu titik berat melewati posisi vertikal, tangan mendorong reaksinya mengangkat titik berat dan memberikan gaya lebih besar untuk berputar, atau bisa dikatakan dengan hukum Newton 3. Jadi itulah presentasi saya. Sekian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.